Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin aku Girly Juniani Nurjana, mahasiswa Nusa Putra University. Aku dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 2024 008 0380 dan aku dari kelas MN24B. Pada kesempatan kali ini, aku mau sedikit mempresentasikan mengenai materi manajemen strategi mulai dari sesi pertama sampai sesi terakhir. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep dasar dalam manajemen strategi. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Ada konsep manajemen strategik dan keunggulan bersaing. Pada sesi ini, kita akan membahas mengenai konsep manajemen strategik dan keunggulan bersaing. Manajemen strategik merupakan suatu proses yang dilakukan oleh organisasi untuk menentukan tujuan jangka panjang, kemudian menyusun strategi, melaksanakan strategi tersebut, serta melakukan evaluasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Strategi sendiri bukan hanya sekedar rencana, tapi merupakan langkah-langkah yang disusun berdasarkan analisis terhadap kondisi perusahaan, lingkungan bisnis, serta kebutuhan pelanggan di masa depan. Dengan adanya strategi yang tepat, perusahaan akan memiliki arah yang jelas dan menjalankan usahanya. Selanjutnya, perusahaan juga harus memiliki keunggulan dalam bersaing atau competitive advantage. Keunggulan bersaing adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan nilai yang lebih baik dibandingkan para pesaingnya. Keunggulan ini dapat diperoleh melalui inovasi, kualitas produk, pelayanan yang baik, efisiensi biaya, maupun kemampuan sumber daya manusia atau SDM yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Untuk mencapai keunggulan tersebut diperlukan perencanaan strategik yang sangat matang. Perencanaan strategi membantu perusahaan menentukan tujuan, mengalokasikan sumber daya yang secara efektif, serta mempersiapkan organisasi menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki visi dan misi yang sangat jelas. Visi menggambarkan kondisi atau cita-cita yang ingin dicapai di masa depan. Sedangkan misi adalah menjelaskan alasan keberadaan perusahaan serta bagaimana cara mencapai visi tersebut. Yang tidak kalah penting adalah kesesuaian antara strategi dengan struktur organisasi. Dengan struktur organisasi yang baik, setiap bagian perusahaan dapat bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing sehingga strategi dapat dijalankan secara efektif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi menjadi dasar bagi organisasi dalam menentukan arah perusahaan sehingga mampu menciptakan keunggulan bersaing dan tetap bertahan di tengah persaingan bisnis yang terus berkembang. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi sesi 2, yaitu perspektif umum manajemen strategi. Pada materi ini, dijelaskan bahwa manajemen strategi merupakan perusahaan yang membantu organisasi menentukan sebuah arah, tujuan, serta langkah-langkah yang harus dilakukan agar dapat berkembang dan memenangkan persaingan. Perkembangan konsep manajemen strategi diawali oleh Alfred Candler yang menjelaskan bahwa strategi merupakan penetapan tujuan jangka panjang atau tujuan long term, tindakan yang akan dilakukan, serta pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pelaksanaannya, menurut Thomson, terdapat 5 tugas utama manajemen strategik. Yang pertama adalah mengembangkan visi dan misi sebuah organisasi. Yang kedua, menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, menyusun strategi yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Yang keempat, melaksanakan strategi tersebut secara efisien. Dan yang kelima adalah melakukan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai agar perusahaan dapat terus melakukan perbaikan. Untuk kesimpulannya, manajemen strategik merupakan proses yang berkelanjutan. Organisasi tidak hanya membuat strategi, tetapi juga mampu menjalankan, mengevaluasi, dan menyesuaikan dengan perubahan lingkungan agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara optimal. Setelah memahami perspektif umum manajemen strategi, selanjutnya kita akan masuk ke materi sesi 3, yaitu kerangka manajemen strategik dan perumusan misi. Pada sesi ketiga ini, kita mempelajari bagaimana proses manajemen strategik dijalankan secara sistematis. Secara umum, terdapat 3 tahapan utama dalam manajemen strategi. Tahap pertama adalah
arsitektur strategi, yaitu proses merumuskan misi, visi, melakukan analisis lingkungan, dan menyusun strategi perusahaan. Tahap kedua adalah transformasi strategi, yaitu menyelaraskan strategi yang telah dibuat kepada seluruh bagian organisasi sehingga semua pihak memahami tujuan yang ingin dicapai. Tahap ketiga adalah implementasi strategi, yaitu tahap pelaksanaan strategi dengan memanfaatkan seluruh sumber daya organisasi agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Selanjutnya terdapat perumusan misi perusahaan. Misi menjadi dasar utama dalam manajemen strategi karena menjalankan alasan perusahaan sendiri, kegiatan yang dilakukan, serta nilai yang diberikan kepada pelanggan dan masyarakat. Pada materi ini juga terdapat diagram unsur-unsur manajemen strategi menurut Pearce dan Robinson. Urutan prosesnya dimulai dari penetapan misi perusahaan, kemudian menganalisis profil perusahaan dan lingkungan eksternal. Setelah itu, perusahaan menetapkan sasaran jangka panjang, menyusun strategi besar atau grand strategy, menetapkan sasaran tahunan, menjalankan strategi operasional, membuat kebijakan, menginstitusionalisasikan strategi kepada seluruh organisasi, dan diakhiri dengan pengendalian serta evaluasi strategi. Melalui tahapan tersebut, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap strategi yang dijalankan tetap berada pada jalur yang sesuai dengan tujuan organisasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kerangka manajemen strategi membantu perusahaan menjalankan strategi secara terarah, sedangkan misi menjadi pedoman utama dalam setiap pengambilan keputusan. Selanjutnya, kita masuk ke materi sesi 4, yaitu peran budaya dalam manajemen strategi. Budaya organisasi merupakan sekumpulan nilai, norma, kepercayaan, dan kebiasaan yang diterapkan oleh seluruh anggota organisasi dalam menjalankan pekerjaannya. Budaya organisasi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku karyawan, cara berkomunikasi, proses pengambilan keputusan, hingga pencapaian tujuan perusahaan. Beberapa karakteristik budaya organisasi antara lain adanya nilai bersama, aturan kerja, norma perilaku, dukungan dari manajemen, sistem penghargaan, pola komunikasi, serta identitas organisasi yang membedakan perusahaan dengan organisasi lainnya. Namun, budaya organisasi juga harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Perubahan lingkungan bisnis menuntut perusahaan untuk memiliki budaya yang lebih adaptif agar mampu menghadapi berbagai tantangan dan perubahan. Dalam proses perubahan budaya, seringkali muncul hambatan, seperti kurangnya komitmen, adanya penolakan terhadap perubahan, serta rendahnya kepedulian terhadap budaya organisasi. Oleh karena itu, peran pemimpin sangatlah penting dalam memberikan sebuah contoh, arahan, serta motivasi kepada seluruh karyawan. Secara umum, terdapat 3 jenis budaya organisasi. Yang pertama, ada budaya yang kuat, yaitu budaya yang mampu meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. Yang kedua, adanya budaya adaptif, yaitu budaya yang memudahkan perusahaan menghadapi perubahan lingkungan sebuah bisnis. Dan yang terakhir adalah budaya kinerja rendah, yaitu budaya yang sulit menerima perubahan sehingga dapat menghambat perkembangan sebuah organisasi. Kesimpulannya, budaya organisasi menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan strategi perusahaan karena mempengaruhi perilaku individu maupun kinerja organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi sesi 5, yaitu menggunakan riset dalam manajemen strategi. Riset merupakan proses yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi yang akurat sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam manajemen strategi, riset membantu perusahaan mengidentifikasi masalah, menemukan peluang bisnis, memahami kebutuhan pelanggan, menganalisis pesaing, serta memprediksi perubahan lingkungan bisnis. Secara umum, terdapat 2 jenis riset. Yang pertama adalah basic research atau penelitian dasar, yaitu penelitian yang bertujuan mengembangkan teori atau ilmu pengetahuan. Sedangkan yang kedua adalah applied research atau penelitian terapan, yaitu penelitian yang bertujuan menyesuaikan permasalahan yang terjadi dalam praktik. Agar hasil riset dapat dipercaya, proses penelitian harus dilakukan secara sistematis, objektif, dan menggunakan data yang sangat valid. Dengan adanya riset,
dan sistem informasi yang baik, perusahaan dapat mengurangi ketidakpastian dalam mengambil keputusan serta mampu menyusun strategi yang lebih tepat. Untuk selanjutnya, ada pembahasan dari materi sesi 6, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM strategik dalam peningkatan daya saing perusahaan. Pada materi ini kita akan membahas mengenai MSDM strategik. MSDM strategik merupakan pendekatan dalam mengelola sumber daya manusia dengan menetapkan karyawan sebagai sebuah aset yang sangat penting bagi sebuah perusahaan. MSDM strategik dimulai dengan menganalisis kebutuhan tenaga kerja baik untuk kondisi saat ini maupun kebutuhan di masa yang akan datang. Selain itu, perusahaan akan menyesuaikan kebutuhan tersebut dengan strategi bisnis yang telah direncanakan. Melalui perencanaan yang baik, perusahaan dapat memiliki sumber daya manusia yang kompeten, memiliki keterampilan yang sesuai, serta mampu mendukung pencapaian tujuan sebuah organisasi. Di era globalisasi seperti sekarang, persaingan bisnis semakin ketat. Oleh karena itu, perusahaan dituntut memiliki SDM yang sangat berkualitas, mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, serta memiliki kemampuan untuk terus berkembang. Daya saing perusahaan tidak hanya ditentukan oleh produk atau teknologi yang dimiliki, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. SDM yang kompeten akan mampu menciptakan sebuah inovasi, meningkatkan produktivitas, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seorang pelanggan. Sebaliknya, apabila perusahaan tidak mampu mengelola SDM dengan baik, maka perusahaan tersebut akan kesulitan bersaing dengan kompetitornya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa MSDM strategik berperan sangat penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan melalui pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, dan selaras dengan strategi bisnis organisasi. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi sesi 7, yaitu strategi pemasaran atau marketing strategy. Strategi pemasaran merupakan serangkaian rencana yang disusun untuk memasarkan produk maupun jasa, sehingga mampu memenuhi kebutuhan konsumen sekaligus mencapai target penjualan. Strategi pemasaran menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan perusahaan, karena menjadi penghubung antara proses produksi dengan kebutuhan konsumen. Dalam pelaksanaannya terdapat 3 langkah utama. Langkah pertama adalah segmentasi pasar, yaitu membagi pasar menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya usia, pendapatan, lifestyle, atau lokasi. Langkah kedua adalah targeting, yaitu memilih kelompok konsumen yang paling berpotensi untuk menjadi sasaran perusahaan. Sedangkan langkah yang ketiga adalah diferensiasi dan positioning, yaitu menciptakan keunggulan yang membedakan produk perusahaan dibandingkan produk pesaing, sehingga produk tersebut memiliki posisi yang lebih kuat di benak konsumen. Selain itu, strategi pemasaran juga memiliki beberapa tujuan, di antaranya meningkatkan koordinasi tim pemasaran menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, mengukur keberhasilan kegiatan pemasaran, serta membantu perusahaan beradaptasi terhadap perubahan pasar. Contoh strategi pemasaran yang dapat diterapkan antara lain menjalin kerjasama dengan mitra bisnis, pemanfaatan influencer sebagai media promosi, melibatkan karyawan dalam kegiatan pemasaran, serta menjaga hubungan baik dengan pelanggan agar loyalitas mereka semakin meningkat. Kesimpulannya, strategi pemasaran sangat penting karena membantu perusahaan untuk memahami sebuah kebutuhan pasar, menarik pelanggan baru, mempertahankan pelanggan lama, serta meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Selanjutnya kita akan masuk pada materi sesi 9, yaitu materi SWOT atau SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Pada sesi ini, analisis SWOT atau SWOT. Pada sesi ini, analisis SWOT diterapkan secara langsung pada PT Toyota Motor Corporation. Dari sisi strength, Toyota memiliki reputasi sebagai salah satu produsen otomotif terbesar di dunia. Perusahaan ini dikenal memiliki kualitas produk yang tinggi, teknologi yang inovatif, terutama pada kendaraan hybrid, jaringan distribusi yang luas,
serta sistem produksi Toyota Production System yang terkenal dengan sangat efisien. Selanjutnya, pada aspek weakness, Toyota masih memiliki beberapa kelemahan, yaitu seperti tingginya biaya pengembangan teknologi baru, ketergantungan pada rantai pasok global, serta biaya produksi yang relatif besar dibandingkan beberapa kompetitor. Kemudian, pada aspek opportunity, Toyota memiliki peluang yang sangat besar melalui meningkatnya permintaan kendaraan listrik dan ramah lingkungan, pengembangan teknologi digital, serta ekspansi ke negara-negara berkembang yang memiliki pertumbuhan pasar otomotif yang cukup tinggi. Sedangkan pada aspek threats, Toyota menghadapi persaingan yang semakin ketat dari produsen kendaraan listrik seperti Tesla maupun produsen otomotif dari Tiongkok. Selain itu, perubahan regulasi pemerintah mengenai emisi kendaraan dan kondisi ekonomi global juga menjadi tantangan yang harus dihadapi. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Toyota memiliki posisi yang sangat kuat di industri otomotif. Namun, perusahaan tetap harus melakukan inovasi, meningkatkan efisiensi operasional, serta mempercepat pengembangan kendaraan listrik agar mampu mempertahankan keunggulan bersaingnya di masa depan. Selanjutnya, kita masuk ke materi 10, yaitu Key Information Indicator atau KPI dan Balance Scorecard. Yang pertama adalah Key Performance Indicator atau KPI. KPI merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator ini bersifat terukur sehingga memudahkan manajemen dalam mengevaluasi kinerja organisasi. Sebagai contoh, KPI dapat berupa tingkat penjualan, kepuasan pelanggan, produktivitas karyawan, laba perusahaan, maupun tingkat efisiensi operasional. Selanjutnya adalah Balance Scorecard, yaitu metode yang dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton. Balance Scorecard tidak hanya menilai keberhasilan perusahaan dari sisi keuangan atau finance, tetapi juga dari 4 perspektif utama, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Melalui Balance Scorecard, perusahaan dapat menerjemahkan visi dan strategi menjadi ukuran kinerja yang lebih terarah, sehingga seluruh bagian organisasi memiliki tujuan yang sama. Hubungan antara KPI dan Balance Scorecard sangat erat. KPI berfungsi sebagai alat ukur kinerja, sedangkan Balance Scorecard menjadi sebuah kerangka yang mengintegrasikan seluruh indikator agar sesuai dengan strategi perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengetahui apakah strategi yang dijalankan telah berjalan sesuai rencana atau masih melakukan sebuah perbaikan. Selanjutnya, ada materi dari sesi 11, yaitu peran kepemimpinan dalam manajemen strategi. Pada materi sesi ini, kita akan membahas mengenai pentingnya peran kepemimpinan dalam manajemen strategi. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Dalam proses manajemen strategik, pemimpin memiliki tanggung jawab untuk memahami kondisi internal maupun eksternal perusahaan. Setelah memahami kondisi tersebut, pemimpin dapat menentukan strategi yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selain penyusun strategi, pemimpin juga harus memastikan bahwa strategi tersebut dapat dipahami dan dijalankan oleh seluruh anggota organisasi. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan menjadi kompetensi yang sangat penting bagi seorang pemimpin. Untuk mengetahui apakah strategi yang diterapkan sudah berhasil atau belum, pemimpin dapat menggunakan Balance Scorecard sebagai alat evaluasi. Melalui Balance Scorecard, perusahaan dapat mengukur pencapaian strategi dari berbagai perspektif, sehingga hasil evaluasi menjadi lebih menyeluruh dan objektif. Selain melakukan evaluasi, pemimpin juga harus mampu memberikan motivasi kepada karyawan, membangun budaya kinerja yang positif, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi dan kerjasama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu strategi tidak hanya tergantung pada pencapaian yang baik, tetapi juga kita dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan dalam mengarahkan seluruh sumber daya organisasi menuju tujuan yang sama. Selanjutnya kita masuk ke materi sesi 12, yaitu manajemen strategik dalam transformasi organisasi. Pada materi ini, kita akan mempelajari bagaimana organisasi melakukan perubahan agar mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan lingkungan bisnis yang semakin cepat.
Untuk meningkatkan kinerja perusahaan, agar transformasi dapat berjalan dengan baik, perusahaan harus memiliki visi dan misi yang jelas, kemudian menetapkan tujuan strategis yang dapat dicapai. Setelah tujuan ditentukan, perusahaan perlu menetapkan faktor-faktor keberhasilan utama, standar keunggulan, serta sistem pengukuran kinerja yang mencakup aspek sumber daya manusia, operasional, pelanggan, dan keuangan. Dengan cara tersebut, seluruh bagian organisasi akan memiliki arah yang sama dalam menjalankan sebuah perubahan. Selanjutnya terdapat strategi putar haluan atau turnaround strategy. Strategi ini ditetapkan ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja. Penyebabnya dapat berasal dari ketidakmampuan perusahaan dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, persaingan yang semakin ketat, ataupun kondisi ekonomi yang kurang mendukung. Dalam kondisi seperti itu, perusahaan memerlukan kepemimpinan yang mampu mengevaluasi kondisi organisasi secara menyeluruh, mengambil keputusan yang tepat, serta melakukan revitalisasi agar perusahaan dapat kembali berkembang. Selain itu, keberhasilan transformasi juga dipengaruhi oleh kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan. Ada 7 aspek penting yang perlu diperhatikan. Pertama, membangun perspektif terhadap perubahan. Yang kedua, memastikan setiap anggota memahami visi perubahan yang ingin dicapai. Ketiga, membangun rasa saling percaya dan kerjasama antar karyawan. Keempat, menumbuhkan inisiatif perubahan sehingga setiap individu ikut berkontribusi dalam proses transformasi. Kelima, memberikan dukungan penuh dari pihak manajemen melalui arahan, pelatihan, maupun fasilitas yang dibutuhkan. Keenam, membantu seluruh organisasi menerima perubahan sebagai peluang untuk berkembang, bukan sebagai ancaman. Dan yang terakhir adalah mengelola perubahan secara efektif melalui kepemimpinan yang kuat, pemberdayaan karyawan, serta pemanfaatan teknologi yang tepat. Sebagai kesimpulan, transformasi organisasi hanya dapat berhasil apabila didukung oleh strategi yang tepat, kepemimpinan yang efektif, serta kesiapan seluruh anggota organisasi dalam menghadapi sebuah perubahan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi sesi 13, yaitu eksekusi strategi. Pada sesi ke-13 ini kita akan membahas mengenai proses pelaksanaan strategi yang telah direncanakan. Eksekusi strategi merupakan tahap yang sangat penting karena strategi yang baik tidak akan memberikan hasil apabila tidak dilaksanakan secara efektif. Oleh sebab itu, organisasi harus mampu menghubungkan antara perencanaan strategis dengan tindakan nyata yang dilakukan sehari-hari. Dalam proses eksekusi strategi, terdapat beberapa langkah penting. Langkah pertama adalah menciptakan rasa urgensi agar seluruh anggota organisasi memahami pentingnya perubahan. Selanjutnya, membangun komitmen bersama terhadap tujuan organisasi. Kemudian, menyusun visi perusahaan yang jelas agar seluruh karyawan memiliki arahan yang sama. Kemudian perusahaan harus mempertahankan perubahan yang telah dicapai dan menjadikannya sebuah budaya organisasi sehingga keberhasilan tersebut dapat berlangsung secara berkelanjutan. Menurut Kaplan dan Norton, proses eksekusi strategi terdiri dari 6 tahapan, yaitu membangun strategi, merencanakan strategi, menyelaraskan organisasi dengan strategi, merencanakan operasi, memantau serta mempelajari hasil, dan yang terakhir, menguji serta menyesuaikan strategi sesuai kondisi yang dihadapi. Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan manajemen risiko. Risiko dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal, sehingga organisasi harus mampu mengidentifikasi, mengelola, dan mengantisipasinya agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan strategi sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam melaksanakan strategi secara konsisten sekaligus mengelola berbagai risiko yang mungkin akan terjadi. Selanjutnya kita akan masuk ke materi sesi 14, yaitu strategi kini, esok, dan yang akan datang. Materi ini membahas mengenai bagaimana organisasi harus mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan perubahan. Saat ini, perusahaan tidak lagi hanya berfokus pada produk atau bisnis utama saja, tetapi juga harus mengembangkan kompetensi inti, yaitu kemampuan utama yang menjadi keunggulan perusahaan dibandingkan para pesaingnya. Selain itu, perusahaan juga dituntut memiliki sistem organisasi yang lebih fleksibel. Salah satu caranya adalah melalui desentralisasi, yaitu memberikan kewenangan kepada unit-unit tertentu agar pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi.
Perusahaan juga perlu melakukan penyesuaian terhadap strategi bisnis, mengelola sumber daya secara efektif, serta mampu mengantisipasi berbagai resiko yang mungkin muncul di masa depan. Tidak hanya itu, perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan karyawan, dukungan terhadap lingkungan kerja yang nyaman, kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, serta memanfaatkan teknologi yang akan meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Faktor penting lainnya adalah membangun budaya organisasi yang sehat, budaya belajar yang berkelanjutan, atau membantu seluruh anggota organisasi terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga perusahaan lebih siap menghadapi perubahan. Di samping itu, perusahaan juga harus terus menjaga reputasi serta melakukan sebuah inovasi. Karena inovasi menjadi salah satu kunci utama dalam memenangkan persaingan. Karena melalui inovasi, perusahaan mampu menghasilkan produk, layanan, maupun proses bisnis yang lebih baik sesuai kebutuhan pasar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa organisasi yang sesuai di masa kini maupun masa depan adalah organisasi yang mampu beradaptasi terhadap perubahan, serta mengelola seluruh kompetensi inti, membangun budaya belajar, terus berinovasi, serta mengelola seluruh sumber daya yang efektif untuk menciptakan keunggulan yang berkelanjutan. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi 15, yaitu mereview sebuah materi dari brand yang aku buat sendiri, yaitu brand Bittersweet Clothes atau konveksi pakaian jadi. Nah, jadi di sesi 15 ini kita akan mereview tugas yang dimana tugas ini tuh dikasih sama dosen aku di sesi-sesi sebelumnya, yang judul tugasnya itu bagaimana jika aku menjadi seorang pemimpin dalam perusahaan. Nah, di sini karena aku mengambil perusahaan konveksi pakaian jadi dengan brand yang seperti aku sebutkan tadi, yaitu Bittersweet Clothes. Di sini yang aku masukkan dari materi sebelum-sebelumnya ke dalam perusahaan aku ini, aku memasukkan materi balance scorecard dan juga memasukkan materi strategi kini, esok, dan yang akan datang. Jadi di materi ini dijelaskan gimana Bittersweet Clothes menerapkan balance scorecard sebagai alat untuk mengukur dan meningkatkan kinerja perusahaan. Perspektif pertama adalah perspektif keuangan. Fokus utama perusahaan adalah meningkatkan penjualan dan laba. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bittersweet Clothes juga memperluas pemasaran secara online, menambah jaringan reseller, serta mengendalikan biaya produksi agar kegiatan operasional menjadi lebih efisien. Perspektif kedua adalah perspektif pelanggan. Perusahaan berupaya meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan melalui kualitas produk yang baik, pelayanan yang cepat dan ramah, serta program loyalitas agar pelanggan melakukan pembelian kembali. Perspektif ketiga adalah perspektif proses bisnis internal. Pada bagian ini, perusahaan berusaha meningkatkan efisiensi proses produksi dengan memperkuat quality control, mengurangi jumlah produk yang cacat, menjaga ketepatan waktu pengiriman, serta mengelola bahan baku secara lebih efektif. Nah, sedangkan perspektif terakhir adalah pembelajaran dan pertumbuhan. Bittersweet Clothes menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan aset yang paling penting. Oleh karena itu, perusahaan mengadakan pelatihan bagi karyawan, mengikuti perkembangan tren fashion, serta memanfaatkan teknologi dalam bisnis design agar mampu menghasilkan produk yang lebih inovatif. Selain membahas balance scorecard, materi ini juga menjelaskan strategi Bittersweet Clothes untuk menghadapi perkembangan bisnis. Untuk strategi saat ini, perusahaan fokus meningkatkan kualitas produk, memperkuat pemasaran digital, membangun citra merek, serta memberikan pelayanan terbaik kepada seorang pelanggan. Kemudian, untuk esok atau strategi 1-3 tahun ke depan adalah memperluas pemasaran melalui platform digital, bekerja sama dengan influencer, meluncurkan produk baru secara berkala, serta memperkuat sistem bisnis berbasis teknologi. Sedangkan untuk strategi yang akan datang atau 3-10 tahun ke depan, Bittersweet Clothes menargetkan menjadi brand fashion yang mampu bersaing lebih luas dengan pengembangan produk yang ramah lingkungan, memanfaatkan analisis data pelanggan, membuat showroom, memperluas pasar hingga tingkat internasional, serta terus melakukan sebuah inovasi.
Dari materi ini, aku dapat menyimpulkan bahwa keberhasilan Bittersweet Clouds tidak hanya bergantung pada kualitas produknya, tetapi juga pada strategi bisnis yang terencana, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, serta komitmen untuk terus meningkatkan kepuasan pelanggan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Dari materi yang telah dipelajari, kita memahami bahwa keberhasilan perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti perumusan visi dan misi yang jelas, kemampuan menganalisis lingkungan melalui analisis SWOT, budaya organisasi yang kuat, pemanfaatan riset sebagai dasar pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya manusia yang strategis, serta penerapan strategi pemasaran yang tepat. Selain itu, perusahaan juga perlu mengukur keberhasilan strateginya melalui Key Performance Indicator atau KPI dan Balance Scorecard yang didukung oleh kepemimpinan yang efektif, kemampuan melakukan transformasi organisasi, serta eksekusi strategi yang konsisten agar perusahaan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Pada materi terakhir, yaitu review mengenai Bittersweet Clouds, kita dapat melihat bagaimana konsep-konsep manajemen strategik tersebut diterapkan dalam dunia usaha. Melalui balance scorecard dan strategi bisnis yang disusun untuk masa kini, masa mendatang, hingga masa yang akan datang, perusahaan berupaya meningkatkan kinerja, memperkuat daya saing, serta menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang mampu bertahan dan berkembang adalah perusahaan yang memiliki perencanaan strategis yang baik, terus berinovasi, mampu beradaptasi terhadap perubahan, serta selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mungkin demikian presentasi yang dapat aku sampaikan mengenai review manajemen strategik dari sesi 1 sampai dengan sesi 15. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya manajemen strategik dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin dinamis. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu dosen, serta teman-teman sekalian yang mungkin telah menyimak presentasi ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.